Selamat pagi. Hari ini, Minggu 1 Maret tahun 2026, merupakan Minggu Prapaskah kedua. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 16 ayat 1 hingga Yosua 17 ayat 18. Yosua pasal 16 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet-Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mihmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah, turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yerikho dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Pasal 17, bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekhem, Bani Hefer dan Bani Semida, itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun, serta para pemimpin, dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan, sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mihmetat yang di sebelah timur Sikhem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye. Tetapi kota Tapuah, dekat batas daerah Manasye, adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut.
Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer. Di sebelah timur menyinggung daerah Isahar. Tetapi di daerah Isahar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Betshon dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, "Demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku?" Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betshon dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, "Kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Dengan tema tidak sesuai dengan hak istimewa. Kita sering tidak melakukan hal yang seharusnya sesuai dengan hak istimewa yang telah diberikan kepada kita. Hal itu tercermin dalam nas hari ini. Dari 12 anak Yakub, Yusuf dan Yehuda mendapatkan perhatian yang lebih dalam kitab Kejadian karena kedua anak ini berbagi hak kesulungan. Yusuf mendapatkan 2 porsi tanah, Efraim dan Manasye, dan Yehuda mendapatkan kuasa. Dalam pembagian tanah di Kanaan, setelah 5 suku yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye mendapatkan tanah di seberang timur sungai Yordan, pasal 13, maka pembagian tanah di Kanaan dimulai dengan 2,5 suku yang paling penting dari 9. 5 suku yang akan tinggal di Kanaan yaitu keturunan Yehuda dan Yusuf atau Efraim dan setengah Manasye. Di pasal 14-15 sudah mengisahkan tentang pembagian tanah Yehuda. Maka dalam pasal 16-17 ini dikisahkan tentang pembagian tanah Efraim dan setengah Manasye. Sayangnya, walau Efraim dan Manasye adalah suku yang diistimewakan, ternyata tindakan mereka tidak sesuai dengan hak istimewa yang mereka terima. Keturunan Yusuf memprotes kepada Yosua bahwa tanah yang diberikan kepada mereka tidak cukup, karena mereka adalah bangsa yang besar jumlahnya. Di pasal 17 ayat 14, Yosua kemudian meminta mereka untuk membuka lahan di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagi mereka. Di pasal 17-15. Namun keturunan Yusuf ini menunjukkan ketakutan mereka dengan berkata bahwa orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi. Di pasal 17 ayat 16. Ketakutan keturunan Yusuf ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa mereka adalah bangsa yang besar. Mereka tidak bertindak sesuai dengan hak istimewa yang mereka terima sebagai keturunan Yusuf. Padahal Efraim adalah suku yang paling dominan dalam kerajaan utara nantinya.
Kita orang Kristen juga mendapat kata istimewa dari Allah sebagai anak-anaknya dan disebut sebagai pengikut Kristus. Mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan nama yang kita sandang supaya tidak memalukan Allah. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyebut kami anak-anak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh hidup seturut dengan firman yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami menjadi anak-anak yang taat, yang boleh menjadi pewarta kasih-Mu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.